Pemirsa, IWAS alias Agus tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Ya, sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni di Taman Udayana, Homestay, dan juga Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. Sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka, dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar itu. Jelas ini adalah merupakan satu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola penginapan buka suara terkait Agus difabel. Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya nggak hampir setiap hari gitu. Oh, itu memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda. Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus, tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram di wilayah Taman Udayana. Kasus pelecehan tersebut mengundang pro kontra dari warga di sekitar lokasi di mana ini Agus melancarkan aksinya. Mana pertemuannya, kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Gitu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang tidak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu, Orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Gitu aja sih, tapi kan kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih jarang kan. Nih warna maaf ini dia udah nggak sempurna menukan, gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari RTH ini gitu. Aja sih kayak nggak usah banyak tingkah, kalau memang melakukan ya udah ngaku aja, jangan buat klarifikasi ke sana sini dulu. Gimana? Dalam kurun waktu 5 minggu, Ditcyber Polda Bali mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram. Mereka bertugas mempromosikan situs judol yang dikendalikan bandar dari luar negeri. Ditcyber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata mengikuti puluhan hingga ratusan ribu pengikut. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs jadi yang pertama kali pasti dia nanya, dia tahu di situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dan itu sadar tahu salah kan gitu. Tapi karena tawaran cuman numpang aja istilahnya dia di akunnya dia kan, linknya itu mereka dapat uang, itu yang membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perjudian dan UU ITE dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, terpidana kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio menjalani sidang kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pacarnya AG yang masih di bawah umur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio belum juga lepas dari persoalan hukum. Pria 21 tahun ini kembali dihadapkan dengan dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain adalah mantan pacarnya berinisial AG. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang, anak AG dan terdakwa Mario Dandi dihadirkan di hadapan persidangan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini digelar secara tertutup. Namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara kesusilaan. Dan sebagaimana kita ketahui, sidang dalam perkara kesusilaan itu tentu harus dilakukan tertutup. Maka kepada teman-teman media bisa memberi informasi tentu melalui humas nantinya. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi kembali dikenakan baju tahanan. Putra mantan pegawai kantor pajak ini berusaha menghindari wartawan saat digiring ke ruang tahanan sebelum dibawa kembali ke Lapas Salemba, Jakarta. Sebelumnya Mario Dandi Satrio dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak AG yang tak lain adalah mantan pacarnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK resmi ditutup. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono batal melaporkan gugatan. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Rama Romadona.
Pemirsa, tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK ini secara resmi sudah ditutup. Namun di belakang kami ini pelayanan dan pelaporan yang sudah terdaftar sebelumnya ini masih terus berjalan, dan beginilah situasi terkini. Tepat pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat ini sebagian pelaporan masih terus dijalankan oleh petugas dari MK, dan ini terlihat ada pelapor yang melakukan pelaporan atau pendaftaran untuk melakukan gugatan terhadap Pilkada serentak 2024. Dan ini berfokus pada Pilkada Jakarta. Sebelumnya KPU Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, di mana paslon Cagup-Cawagup nomor urut 03 ini Pramono Anung Rano Karno telah memenangkan Pilkada Jakarta dengan memperoleh suara sebesar 50,07%. Dan sementara itu sebelumnya tim pemenangan Cagup-Cawagup dari nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini atau Ridho menyampaikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke MK, namun hingga ditutupnya pendaftaran pada hari ini dari tim pemenangan atau tim hukum dari Ridho ini tidak terlihat untuk mendaftar gugatan. Dan begitupun dari tim Cagup-Cawagup nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun Purwardana ini juga terlihat tidak terlihat untuk mendaftarkan gugatan terhadap Pilkada Jakarta 2024. Dan itu artinya Pilkada Jakarta ini bisa dipastikan berjalan satu putaran yang dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dan memang ini di sebagian tepat di sebelah kanan kami terlihat para petugas dari MK ini sudah mulai merapihkan gitu, dan tidak adanya pelapor ataupun termohon yang mengajukan gugatan terhadap Pilkada 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan kasus korupsi. Lelang ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Sejumlah barang rampasan kasus korupsi dipamerkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember lalu. Beragam barang mewah seperti sepeda motor, mobil, dan beberapa tas bermerek internasional terpajang di Gedung Merah Putih KPK. Mayoritas barang yang dilelang adalah milik terpidana Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan. Sementara beberapa lainnya berasal dari perkara Abdul Latif dan Eko Darmanto. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan aset secara bertanggung jawab. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Himawah. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso. Di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labuh Baru, KPK mencari bukti transfer uang 150 juta. Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, yang ditujukan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Saya untuk bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para
Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan, Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah. Dan sementara itu Rusbani, PLT Kadis ESDM periode Maret hingga Desember 2019 divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun kait dengan klien kita Amir Syahbada dan 2 terdakwa lainnya. Kenapa? Itu murni. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan menyabet gelar kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award atau IGA 2024. Dengan penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri ini, diharapkan Kota Makassar juga dapat menginspirasi kota lainnya. Ajang Innovative Government Award atau IGA 2024 kembali diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur. Dalam ajang ini, Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan menjabat gelar kota terinovatif. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan inovasi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Penghargaan ini menunjukkan komitmennya bersama jajaran pemerintah Kota Makassar untuk terus berinovasi hingga penghujung pengabdiannya sebagai Wali Kota Makassar di periode kedua. Penghargaan ini juga menambah rentetan prestasi Ramdan Pomanto selama memimpin Kota Makassar. Alhamdulillah kita dapat 3 award lagi. Alhamdulillah berarti setiap tahun kita masuk. Ini kalau tidak salah kita ranking 4. Kita kadang-kadang ranking 1, 2, 3, 4, sekitar situ saja. Itu tandanya bahwa kita tidak pernah berhenti berinovasi. Sampai akhir masa jabatan saya, insya Allah ini hari masih dapat lagi, besok dapat lagi, tanggal 12 dapat lagi, banyak kita dapat ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemenang IGA tahun 2024 ini. Selamat atas prestasi dan komitmennya dalam memajukan inovasi daerah. Besar harapan kami kepada daerah terinovatif untuk dapat menginspirasi daerah lain dalam memacu dan menumbuhkan inovasi guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan juga kemajuan bangsa. Pemerintah daerah harus mengikuti berbagai tahapan penilaian sebelum menerima penghargaan. Mulai dari tahap penjaringan, pengukuran, presentasi kepala daerah, hingga tahap akhir validasi lapangan dari tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi kota-kota lainnya dalam berinovasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.